Kita itu pertama kali ditunjuk jadi tuan rumah Piala Dunia U20. Sepanjang masa ini pertama kali ya? Pertama kali. Oke. Nah, Indonesia ini kan sangat kental dengan fans bola. Lu tahu sendiri lah. Jadi berkat lobby, akhirnya kita diberikan kesempatan untuk jadi tuan rumah. Oh, lewat lobby Ya, 2019. Rencananya event ini 2021. Tapi karena COVID, diundur ke 2023. Jadi 4 tahun yang lalu. Oke? Oke. Proses, udah jadi FIFA ke sini, cek stadion dan lain. Kan ada kalau nggak salah 6 kota ya. Ya. Cek. Oke? Tiba-tiba, seminggu 2 minggu yang lalu, keluar statement dari Gubernur Bali. Kita tidak terima Israel. Wah, gua agak kaget. Karena Bali ini kan terkenal liberalnya. Oke? Semua orang bisa datang. Kan? Iya. Kok orang Bali yang itu? Terus, nggak lama kemudian, Ganjar, Gubernur Jateng. Kita tidak terima Israel. Tambah kaget lagi gue, Ganjar itu favorit gue. Dalam arti, this guy is liberal. Ini yang menurut gue bisa menggantikan Jokowi. Iya, maksudnya secara mindsetnya... Mindsetnya open-minded. Oke, open-minded. Kok dua orang yang liberal menolak Israel? Nah. Gue WhatsApp temen gue nggak mau sebut namanya. Gue WhatsApp temen gue yang di dunia politik lah. Katanya ada perintah. Perintah dari partai. Partai mereka PDIP. Oke? Gue cari tahu lagi. Ternyata di Undang-Undang Dasar 45, oke, itu ada pasal ya bahwa Indonesia tidak akan, zaman Soekarno lah, Indonesia tidak akan bekerja sama dengan negara penjajah. Nah, Israel itu menurut mereka negara penjajah. That's okay, gue dukung itu, oke? Nggak masalah. Gue setuju dengan undang-undang ini kalau ada pasalnya, gue dukung. Ini ada di Undang-Undang Dasar? Ada. Oke. Tapi pertanyaan gue adalah, kalau lu sebagai negara ingin fokus ke pasal ini, lu tidak akan never bikin event internasional level dunia. Contoh, Olimpiade. Israel pasti ikut. Iya dong. Nggak bakalan lu bisa bikin. Iya, bukan hanya Israel loh. Ini kan kita ngomong negara-negara penjajah. Iya. Oke. Tapi in this case, refernya ke Israel. Jadi mereka menolak Israel. Oke. Nanti soal penjajah itu gue bahas lagi. Oke. Ditolak. Agak bingung. Jadi setelah penolakan ini, gue juga cari info, tapi tanpa gue meluangkan waktu untuk cari info itu tiap hari datang sendiri berita. Nah, yang bikin gue agak menggelitik adalah mantan Menpora yang sekarang wakil PSSI, wakil ketum. Dia bilang, kok mendadak ditolak? Karena ada 6 ketua daerah di mana stadion mereka akan dipakai, termasuk Ganjar sama Koster. Iya. Itu menandatangani bahwa mereka bersedia. Jadi, biddingnya Indonesia ini, itu presiden terlibat. Bukan Menpora aja. Makanya Indonesia ditunjuk. Karena kita nampaknya niat banget. Iya. Oke? Iya. Indonesia ditunjuk, dan 6 ketua daerah itu, menurut mantan Menpora ini, semua sudah menandatangani bahwa mereka siap. Iya. Sekarang kalau lu siap, ini Mei, sekarang April, let's say pertengahan Maret lah. Oke? 1,5 bulan, 2 bulan, kenapa lu mendadak menolak? Oh, awalnya oke. Awalnya oke. Kenapa sekarang datang dengan alasan undang-undang dan lain-lainnya menolak? Kenapa? Nggak ada yang tahu. Alasannya adalah ini melanggar institusi yang jelas-jelas tertera undang-undang nggak boleh. Kulik-kulik lagi. Lah, ternyata dari 2015 sampai sekarang itu ada beberapa delegasi Israel datang. Iya. Iya kan? Bahkan delegasi yang nggak hanya olahraga ya. Iya. Ada panjat tembing dan itu kan olahraga semua. Ya, itu olahraga. Tapi ada yang berbau politik lah. Itu di Bali. Di Bali? Ya. Setelah G20? Ya, ada eventnya. Ada delegasi Israel. Betul. Kalau lu konsekuen, mereka nggak boleh datang. Oke. Ya kan? Oke. Tadi gue live di Kompas sama Bapak Putra Nababan. Bapak Putra Nababan ini kalau nggak salah MD-nya Metro TV dan juga anggota Komisi 10. Oke. Gue tanya, beliau menjelaskan dan gue setuju dengan pasal ini dalam arti ya lu kalau kita nggak mau kerjasama dengan negara penjajah, oke, fine, itu gue bisa terima. Gue menempatkan diri gue sebagai orang awam. Gue kan nggak ngerti politik. Yang gue ngerti adalah bola. Oke? Lu mau diskusi sama siapa aja bola, gue ladenin. Oke? Politik gue nggak ngerti, jadi gue bisa terima ini. Cuman pertanyaan gue adalah, kenapa delegasi-delegasinya sebelumnya boleh, dan sekarang nggak boleh? Dia jelaskan. Karena waktu mereka datang, itu
exposure-nya kecil. Oke? Jadi nggak terlalu diangkat media lah. Nah, dia bilang kalau ini kan yang nonton 10.000, 100.000, betul, ini exposure-nya gede. Jadi kita nggak mau ambil konflik. Nah, pertanyaan gue sekarang sebagai orang awam, sebagai rakyat jelata, kalau Anda fokus ke undang-undang yang tidak boleh, Indonesia tidak boleh bekerja sama dengan penjajah, atau lu fokus kepada tergantung penjajahnya, ini exposure-nya gede atau kecil? Iya. Iya kan? Iya, secara logika Ya, ya. sayangnya nggak dijawab karena waktunya mepet. Bukan beliau tidak mau menjawab, tapi nggak dikasih waktu sama Kompas. Oke. Itu pertanyaan gue. Jadi ini masalah exposure dong kalau gitu. Satu. Kedua, kalau kita bicara penjajah, Rusia nyerang Ukraina, Saudi nyerang Yaman, udah 5 tahun lebih. Iya. Buktinya mereka, Raja Saudi kan baru berapa tahun ke sini liburan. Iya. Mereka welcome aja kok. Iya. Kenapa kita nggak fokus ke UUD itu? Kalau mau melarang Israel karena menjajah Israel menjajah Palestina, gue bisa terima kok. Sama ini pertanyaan sedikit ya, sorry coach, gue potong ya. Kalau misalnya bicara tentang exposure-nya kecil dan exposure-nya besar, sekarang kalau exposure-nya besar, emang ada hal apa yang akhirnya mengganggu stabilitas negara kita? Kan itu pertanyaannya jadi kayak Ya, gitu gitu. ya. Kecil dan besar ini. Ya, jadi kalau gue lihat, sekali lagi gue nggak ngerti politik. Kalau gue lihat adalah Indonesia ingin mempertahankan image sebagai negara yang mendukung Palestina. Oh. Oke. Dan itu nggak ada masalah karena Presiden Jokowi sudah melakukan press conference mengatakan kita tetap dukung Palestina dan dubes Palestina itu nggak masalah Israel datang. Iya, itu gue Ya. dengar. Iya, itu gue dengar. Dan ini memang aturan FIFA itu punya aturan yang kita harus mengikuti. Indonesia itu hanya tuan rumah, tidak kurang tidak lebih. Jadi Indonesia harus bisa terima siapa yang masuk, siapa yang tidak. Oke? Iya. Sampai situ. Iya. Gonjang ganjing, drawing dibatalin. Iya, gue tahu itu di Bali Oke? kan. Ya. Drawing dibatalin juga lucu. Koster ini sudah tanda tangan, kami bersedia. Tiba-tiba dia menolak. Di situ feeling gue FIFA merasa dimainkan. Sekarang yang diajari itu kan Ganjar di sosmed. Iya. Sampai dia bilang, oke, kalian boleh serang gue, tapi jangan serang keluarga gue, jangan serang istri gue, jangan serang anak gue. Ya. Kalau gue lihat, itu bukan Ganjar Ganjar hanya mengeluarkan statement seperti PKS, seperti Ormas MIRC juga, banyak ormas yang anti lah. That's okay, itu kita hidup dalam negara demokrasi, mereka punya hak untuk melakukan itu. Tapi justru yang menurut gue, dan gue baca di media luar juga, yang bikin FIFA takut, itu statement dari Koster, Gubernur Bali, di mana beliau mengatakan, kami trauma dengan bom Bali. Kalau gubernur ngomong begitu, artinya kan ada indikasi bahwa eventually bisa terulang lagi. Kita bicara Israel yang tahun 72 di Olimpiade Munich, Black September, atlet-atletnya dibunuh sama teroris Palestina. Itu betul. Oke? Itu betul. Mereka itu traumanya lebih gede daripada kita. Karena musuh Israel itu di satu Timur Tengah, itu ibarat musuhnya semua lah, kasarnya begitu ya. Iya kan? Iya. Sementara negara kayak Qatar, UEA, Mesir, bahkan Maroko, itu sudah punya hubungan diplomatik sama Israel. Dan kita tetap kekeh. Dan ini unik juga loh. Gue juga baru baca tadi, dan baru tahu kalau ternyata pelatihnya Palestina itu orang Israel. Ya. Dan di timnas Israel itu ada kaptennya itu orang Palestina. Iya. Muslim. Dan ada satu pemain lagi Muslim juga, top skornya kalau nggak salah. Tapi kita tetap ingin mempertahankan itu. Sekali lagi, gue sebagai rakyat jelata, oke. Tapi kenapa nggak sebelum-sebelumnya? Oke. Sekarang yang gue lihat, mereka menyalahkan FIFA. Kenapa FIFA tidak ngeban Rusia, tapi tidak ngeban Israel? Listen, kita ini cuma satu dari 200-an anggota FIFA. Seproduktif apa, sebesar apa kontribusi sepak bola terhadap perkembangan sepak bola di dunia? Almost nothing. Artinya, lu nggak punya